Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, dalam masa biasa yang ketujuh. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, kebijaksanaan-Mu sungguh tak terselami. Ajarilah kami untuk menemukan dan menghayati kebijaksanaan-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali persiaran kami di sepanjang hari ini, semakin mengarahkan kami kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, barang siapa mencintai kebijaksanaan, mencintai kehidupan, dan siapa yang pagi-pagi menghadapinya akan penuh sukacita. Beberapa tahun lalu, saat bom di sebuah gereja di Surabaya, rombongan dari agama lain menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan bertanya kepada pastor paroki, "Pastor, kita mau buat apa?" Maka pastor paroki yang ditanya itu menjawab, "Kita semua mencintai kehidupan setiap manusia. Mari kita tunjukkan keprihatinan kita supaya kehidupan setiap manusia tidak diinjak-injak dan dirampas." Kemudian rombongan yang datang bertamu ke gereja yang dibom itu duduk melingkar untuk berbicara. Jadilah kelompok melingkar lintas agama, suku, dan profesi. Ketika yang mencintai kehidupan selalu menjadi saudara, dan kita yang mencintai kehidupan akan selalu menjadi saudara dan keluarga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yohanes menyampaikan kepada Tuhan Yesus tentang seorang yang bukan pengikut mereka, tetapi mengusir setan demi namanya. Tuhan Yesus mengatakan, "Siapa yang tidak melawan kita, ia ada
di pihak kita. Ini menunjukkan akan keterbukaan Tuhan kepada setiap orang yang berkehendak baik. Masyarakat kita membutuhkan keterbukaan seperti ini. Masih banyak orang yang tertutup karena suku, agama, dan ras, serta golongan. Maka sebagai orang-orang beriman, secara khusus beriman Katolik yang hidup di zaman sekarang, orang Katolik harus menjadi contoh teladan dan berdiri di barisan paling depan untuk memberikan contoh bagaimana membangun relasi yang terbuka dengan segala makhluk semesta. Kalaupun kita tidak bisa bersaudara dalam iman, maka minimal kita bersaudara dalam kemanusiaan. Karena yang namanya nilai kemanusiaan itu melintasi batas-batas sekat, suku, agama, ras, dan lain-lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita berlangkah maju bersama dengan semua saudara kita, siapa saja mereka, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, yang memiliki pandangan yang sama, mencintai kehidupan, memiliki kehendak yang baik untuk menata dunia ke arah semakin baik. Mari kita berlangkah maju bersama, bekerja sama untuk selalu membangun persaudaraan semesta, sehingga persaudaraan sejati di muka bumi ini pada akhirnya terwujud, karena kita toh berasal dari tujuan yang sama. Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita semua diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Tuhan yang selalu terbuka kepada semua orang yang berkehendak baik dalam menata dunia ke arah yang semakin baik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.